Memalukan sekaligus memilukan. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan akhlak klan Ba'alawi yang setidaknya terwakili oleh dua pentolan FPI ini. Setelah nasabnya terbukti rungkat secara ilmiah, mereka yang selama ini selalu berbangga diri dengan gelar Habib di depan namanya, kini tiba-tiba mengubahnya menjadi Sayyid. Apakah mereka tidak cukup memiliki rasa malu? Kenyataan memilukan ini terungkap lewat surat resmi FPI yang viral di jejaring media sosial. Sebuah surat perintah bagi seluruh kader Front Persaudaraan Islam, organisasi jelmaan dari Front Pembela Islam untuk melakukan demo di seluruh Indonesia. Gerakan merongrong pemerintahan Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah fakta baru mengejutkan publik. Dua tokoh penting dari klan Ba'alawi, termasuk menantu Rizik Syihab dan sepupu Umar bin Hafidz, kini tak lagi memakai gelar Habib. Mereka memilih gelar Sayyid. Apakah ini pertanda bahwa tesis Kiai Imad mulai diterima bahkan oleh internal Ba'alawi sendiri? Dua tokoh penting dari kalangan Ba'alawi, menantu HRS dan sepupu ulama besar Yaman Umar bin Hafidz, baru-baru ini membuat langkah mengejutkan. Mereka tak lagi memakai gelar Habib, namun menggantinya dengan gelar Sayyid. Dalam tradisi Ba'alawi, gelar Habib biasa digunakan untuk menunjukkan keturunan Nabi. Tapi gelar ini bukan warisan dari zaman Nabi, melainkan baru muncul di Hadramaut pasca era kekhalifahan. Dalam tesis yang ditulis Kiai Imad Al-Bantani, disebutkan bahwa klaim nasab Ba'alawi menuju Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bukti valid yang mutawatir. Dengan pendekatan ilmiah dan sanad referensi, Kiai Imad mematahkan titik-titik rawan dalam silsilah Ba'alawi. Ia menyebut bahwa banyak catatan sejarah yang disalin bukan dari sumber primer, melainkan hasil reproduksi dari kitab yang justru baru muncul belakangan. Kini, ketika tokoh dari Ba'alawi mengganti gelar Habib ke Sayyid, publik bertanya, apakah ini pengakuan tak langsung? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sudah menjadi rois, Kang Ahyar itu menjadi rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi rois am PBNU. Banser-banser ini sudah mulai kehilangan kiblat. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI, sama HTI nggak berani. Gimana ini? Gus Nuril, tokoh NU karismatik yang dikenal vokal, menyebut bahwa PBNU harus melakukan tobat massal. Ia menyayangkan tindakan sebagian elit NU yang justru menutupi kebenaran dan enggan menerima hasil penelitian ilmiah Kiai Imad. Dalam pidatonya, Gus Nuril menyebut langsung nama Kiai Haji Miftahul Ahyar dan meminta agar PBNU tidak lagi menutup-nutupi kenyataan soal polemik nasab. Cucu pendiri NU, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, memberikan tanggapan tegas dari Tanah Suci. Ia menyebut surat instruksi PBNU terkait polemik nasab sangat miskin referensi dan terlalu normatif. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa, ketua PWI itu. Abbas itu minal muhibbin. Abbas sama Imad. Abbas dan Imad anak-anak kecil kok. Abbas itu anak saya. Imad lebih muda dari Abbas mungkin. Kenapa PBNU sungkan memanggil mereka? Anak-anak kecil kok. Menurutnya, PBNU justru tidak menyelesaikan substansi masalah, hanya ingin membungkam perbedaan pendapat. Jujur, Beliau mendukung pentingnya diskusi ilmiah terbuka tanpa ancaman, terutama ketika menyangkut keabsahan nasab yang selama ini diklaim sepihak. Perubahan gelar dari Habib ke Sayyid bukan sekadar istilah. Ini bisa jadi sinyal awal bahwa internal Ba'alawi sendiri sudah mulai berbenah. Apakah ini pengakuan bahwa gelar Habib,
sudah tak layak digunakan jika nasab tak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Saya orang Gam, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Kalian tahu suku itu suku siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Orang-orang Nusantara yang bergaya khas Nusantara sebagai dukun. Pertanyaan ini bukan sekedar soal julukan, tapi tentang bagaimana warisan Nusantara sedang direndahkan oleh mereka yang merasa paling suci karena nasabnya. Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu bagaimana atribut pakaian yang dikenakan oleh para anggota PWI. Perlu admin tegaskan. Apakah kalian lupa bahwa di kampung-kampung yang menolong persalinan ibumu adalah dukun? Yang menyambung tulang dan uratmu saat keseleo juga dukun? Yang mendoakan ladang dan sawah agar subur adalah dukun juga? Sebutan dukun adalah sebuah sebutan ciri khas Nusantara bagi orang yang mempunyai keahlian tertentu. Semua itu bukan kesesatan. Itu ilmu rakyat, warisan lokal, dan penyambung hidup bangsa ini jauh sebelum hadirnya gelar-gelar berjubah putih dari negeri Yaman. Tapi entah sejak kapan kata dukun menjadi bahan cemooh. Pastinya sejak silsilah leluhur Ba'alawi mulai redup di Nusantara. Para Ba'alawi terus-menerus bergerilya dari majlis ke majlis untuk mendoktrin para muhibbin dengan kata manis. Dengan framing seperti sebutan dukun yang disamakan dengan penyihir, orang sesat, dan terkesan orang tidak baik. Seakan semua yang berbau lokal itu najis di mata mereka yang merasa darah Hadramautnya lebih tinggi dari tanah ibu kita sendiri. Ciri khas seorang tokoh spiritual Jawa adalah belangkon, bukan imamah atau sorban ala Ba'alawi. Sudah ratusan tahun gaya spiritual Jawa dihantam, ditindas, dijajah oleh model keberagamaan, gaya, tradisi, dan narasi dari negeri Yaman. Maka jangan heran ketika mereka melihat ada ulama menggunakan belangkon, bukan jubah putih dari Hadramaut. Mereka langsung bilang, ah itu mah dukun. Saking sudah lama bangsa ini dijajah gaya Yamanisasi spiritual, sampai yang asli jadi aneh, dan yang asing jadi panutan. Dan ini bukan soal PWI semata. Kalau PWI berdiri di Bali, mereka akan mengenakan adat Bali. Kalau PWI... Biarlah sejarah dan kejujuran menjadi hakim. Yang jelas publik kini sudah jauh lebih kritis. Dan umat punya hak untuk tahu yang benar. Kalau kamu setuju bahwa diskusi soal nasab ini penting dibuka secara ilmiah dan terbuka, tekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe untuk update konten investigatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.